Ibu Sri Puji Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya izin untuk share screen materi hari ini. Ya silakan Dek. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Sekar Fajrina selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 9, yaitu ada Aisyah Nashwa Kamila, Syarah Fatia Haq, Hilda Ayu Meilia, Delia Artasevia, Rafifah Rahmadanti, dan juga Atika Mutmainah. Untuk presentasi pada hari ini, izinkan saya dan juga teman-teman saya untuk memaparkan materi tentang kutipan dan rujukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, dan juga mungkin dari teman-teman ada yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Langsung saja saya persilakan kepada Saudari Syarah untuk mulai memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilakan. Diberikan. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Dek. Baik Ibu. Materi pertama adalah kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkuat argumen, menjadi landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Pendapat atau gagasan itu dapat diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, atau sumber literasi yang memiliki relevansi dengan topik bahasan yang dikaji. Menurut Keraf, walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar kerangka karangan serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah suatu karya tulis ilmiah tidak boleh hanya berisi kutipan-kutipan dari orang lain saja, melainkan tetap harus ada pendapat dari penulis. Karena kutipan di sini hanya bersifat untuk menunjang suatu pendapat saja. Selanjutnya ada manfaat dari kutipan. Manfaat dari kutipan yang pertama yaitu untuk menegaskan isi uraian. Kemudian yang kedua untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rara. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip kutipan. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu yang pertama,
Penulis jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang B, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang C, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang D, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. E, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Caranya yang pertama, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Lalu yang kedua, menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis. Yang F, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik-titik. Yang G, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, yaitu tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, yaitu Sekar. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi kutipan itu dibagi menjadi dua, ada kutipan tidak langsung dan juga kutipan langsung. Nah, untuk kutipan langsung sendiri ini terdiri dari kutipan langsung pendek yang tidak lebih dari 4 baris dan juga kutipan langsung panjang yang lebih dari 4 baris. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai bahas dari kutipan langsung pendek. Kutipan langsung adalah cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan ke dalam karya tulis kita. Nah, kutipan langsung pendek ini cara mengutipnya dilakukan dengan cara yang pertama diintegrasikan langsung dengan teks, kemudian diberi berjarak antar baris yang sama dengan teks, dan diapit oleh tanda kutip dan juga disebut sumber kutipannya. Oke, next. Nah, contohnya ini ada Amalia yang diterbitkan tahun 1999 halaman 12 menyimpulkan dalam tanda kutip ada hubungan yang erat antara kemampuan berbahasa dan lingkungan sosial tempat tinggal pemakai bahasa. Oke, next. Nah, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini terdiri dari lebih dari 4 baris. Nah, ini tuh dilakukan dengan cara dipisahkan dari teks dengan spasi atau jarak antar baris lebih dari teks, kemudian diberi berjarak rapat antar baris dalam kutipan, kemudian disebut sumber kutipannya, dan boleh diapit tanda kutip, dan boleh juga tidak. Oke, next. Nah, ini contohnya ada titik-titik menurut Krida Laksana yang diterbitkan tahun 1996 halaman 2. Variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut ini. Yang pertama, dialek regional, yaitu variasi bahasa berdasarkan daerah. Variasi regional membedakan bahasa yang dipakai di satu tempat dengan yang dipakai di tempat lain. Yang kedua, dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai stratum sosial tertentu. Yang ketiga, dialek temporal, yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, ideolek, yaitu keseluruhan ciri-ciri
bahasa seseorang. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ina. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri tanpa mengubah makna dari sumber aslinya. Atau bisa dikatakan kita bisa dengan hanya mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Next. Adapun cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau kutip dua. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Next. Adapun contoh pertama, berdasarkan redaksi asli, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa puisi itu memiliki banyak tafsir. Penulis Suharyanto, tahun terbit 2009, halaman 22. Yang memiliki kutipan tidak langsung, Suharyanto, tahun terbit 2009, halaman 22, menyepakati pandangan umum yang menyatakan bahwa puisi sebagai salah satu jenis karya sastra bersifat multitafsir. Artinya, saat dua orang membaca sebuah puisi yang sama, penafsiran atau pemahaman keduanya terhadap puisi tersebut mungkin saja berbeda, bergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Contoh kutipan tidak langsung pada contoh ini menggambarkan adanya pengungkapan kembali informasi dari sumber rujukan secara rinci dengan perubahan redaksi tanpa mengubah maknanya. Contoh ini menjelaskan bahwa adanya parafrase pada pengutipan kalimat tidak langsung. Maksudnya adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara yang berbeda dalam bahasa yang sama, yaitu pada pemaparan konsep multitafsir pada puisi dengan pemberian contoh. Next. Next. Selanjutnya, contoh kedua. Berdasarkan redaksi asli, seperti yang kita ketahui dalam penafsiran puisi, seorang penafsir dituntut memberikan alasan atau argumentasi atas tafsirannya itu. Alasannya itu pun harus berdasar yang dapat dirunut alur pikirnya. Dengan ungkapan lain, penafsiran itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Apakah tafsiran dan pertanggungjawabannya itu betul atau tidak, yang paling tahu penulis puisi yang bersangkutan. Penulis Suharyanto, tahun terbit 2009, halaman 22. Yang memiliki kutipan tidak langsung, penafsiran puisi harus berdasarkan pada kelogisan argumentasi, kerunutan alur pikir, dan pertanggungjawaban tafsir. Penulis Suharyanto, tahun terbit 2009, halaman 22. Perbedaan kedua contoh tadi terdapat pada soal paparan informasi yang ditulis. Jika contoh pertama tadi berupa parafrase atau makna paparan informasi, contoh kedua ini berupa simpulan. Next. Nah, adapun teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, catatan dalam tubuh karangan atau body note. Catatan tubuh ditulis menyatu dengan naskah yang kemudian dipisahkan oleh tanda kurung, sehingga pembaca bisa langsung mengetahui bahwa yang dibaca adalah kutipan. Nah, urutan penulisannya adalah nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Di sini nama penulis dalam catatan tubuh ditulis hanya nama belakangnya saja. Jadi, semisal nama penulis adalah Hardi Sanjaya, maka yang ditulis adalah Sanjaya saja. Setelah itu diikuti oleh komponen berikutnya. Nah, catatan dalam tubuh karangan ini dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Jika sumber kutipan diletakkan di awal atau di catatan tubuh diletakkan sebelum kutipan, maka penulisannya dimulai dengan menuliskan nama belakang pengarang, dilanjutkan dengan tanda kurung buka yang berisi tahun dan halaman di mana kutipan diambil, baru diakhiri dengan kurung tutup. Jika sumber kutipan diletakkan di akhir, maka penulisannya dimulai dengan tanda kurung buka yang berisi
Menuliskan nama belakang pengarang, selanjutnya koma, dilanjutkan dengan tahun terbit dan halaman di mana kutipan diambil dengan pemisah titik 2. Baru diakhiri dengan kurung tutup. Catatan tubuh yang diletakkan di akhir kutipan tersebut berfungsi sebagai akhir kalimat kutipan, sehingga setelah tanda kurung tutup diikuti tanda titik. Catatan tubuh yang diletakkan di awal setelah kurung tutup diikuti kata hubung seperti bahwa, yakni, dan sejenisnya, baru kemudian teks kutipan yang akan ditulis. Yang kedua, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya melalui catatan kaki atau footnote. Catatan kaki ini ditulis dengan huruf yang ukurannya lebih kecil dibandingkan huruf pada teks naskah. Pada catatan kaki ini diatur dengan pengaturan 1 spasi. Menulis catatan kaki ini dibuat menjarak ke dalam sedikit. Adapun urutan penulisannya, nomor petunjuk atau nomor kutipan, nama pengarang, judul dan kepustakaan, dan halaman. Catatan kaki ini ditulis dengan angka Arab atau nomor kutipan di angka kalimat kutipan, atau mirip dengan angka pangkat pada suatu bilangan yang ukurannya dibuat lebih kecil dari ukuran huruf catatan kaki itu sendiri. Penulisan nama penulis yang menjadi sumber kutipan ditulis dengan nama asli, tanpa adanya nggak perlu dibalik, sekaligus tidak mencantumkan gelar penulis. Jika sumber kutipan ditulis oleh 3 penulis, maka semua nama penulis dicantumkan tanpa memakai gelar dan tidak dibalik. Jika sumber kutipan ditulis oleh lebih dari 3 penulis, maka catatan kakinya hanya menyebutkan penulis pertama dan penulis selanjutnya diganti dengan kata TKK yang memiliki kepanjangan dan kawan-kawan. Penulisan judul sumber kutipan ditulis dengan huruf bercetak piring atau italik dan wajib ditulis lengkap dan apa adanya. Penulisan data pustaka di sini berisi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Penulisan halaman dalam catatan kaki cukup ditulis dengan format HLM titik angka halaman kutipan berada titik. Penulisan catatan kaki ini harus berada di satu halaman dengan kutipan yang ada. Selanjutnya, next. Di sini ada contoh dari body note dan footnote. Nah, contoh sendiri dari body note di awal kutipan. Contoh body note di awal kutipan. Amalia, tahun terbit 1999, halaman 12, menyimpulkan ada hubungan yang erat antara kemampuan berbahasa dan lingkungan sosial tempat tinggal pemakai bahasa. Di sini, sumber kutipan ditulis di awal dan diikuti dengan kata menyimpulkan. Nah, body note di akhir kutipan, contohnya, penafsiran puisi harus berdasarkan pada kelogisan argumentasi, kerunutan alur pikir, dan pertanggungjawaban tafsir. Menulis Suharyanto, tahun terbit 2009, halaman 22. Di sini, sumber kutipan ditulis di akhir kutipan. Selanjutnya ada contoh footnote. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Terus nomor kutipan 1. Yang dimana nomor kutipan 1 ini memiliki catatan kaki Wahyu Syakban, nama video blog, XML template, Yogyakarta, Andi, penerbit Andi, tahun terbit 2010, halaman 197. Baik, materi selanjutnya adalah rujukan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hilda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu rujukan. Pengertian rujukan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata rujukan memiliki 2 arti. Pertama, kata tersebut berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal, sedangkan arti kedua adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, atau referensi. Secara umum, rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi.
Rujukan menggunakan faktual ataupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan objek aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber materi rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Next. Selanjutnya, adapun beberapa tujuan mengapa perlu memberikan rujukan, yaitu pertama, memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari rujukan dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan rujukan untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Delia. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena terkendala sinyal dan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem catatan. Jenis-jenis sistem rujukan. Yang pertama adalah sistem catatan. Sistem catatan menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki, yaitu footnotes, atau catatan belakang, yaitu endnotes. Yang pertama itu ada footnotes. Footnotes itu adalah catatan yang ditempatkan di bawah halaman yang sama dengan nomor pemarkah, yaitu disebut catatan kaki. Sedangkan endnotes adalah catatan yang dapat pula ditempatkan pada akhir setiap bab atau sebuah tulisan dan disebut catatan belakang. Lalu, jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, maka digunakan singkatan menggunakan bahasa Latin. Tiga singkatan tersebut, yang pertama ada IBIT. IBIT ini singkatan berasal dari kata lengkapnya ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu langsung pada karya yang disebut dalam perujukan nomor sebelumnya. Jika nomor halaman pengacuan sama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman. Jika nomor halamannya berbeda, setelah IBIT dicantumkan nomor halamannya. IBIT harus diikuti oleh titik dan dicetak miring. Contohnya, IBIT titik koma 87. Lalu yang kedua ada OPCIT. Singkatan ini berasal dari gabungan kata opercitato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari buku, namun diselingi oleh perujukan lain. Teknik penulisannya adalah menggunakan nama keluarga penulis, diikuti oleh OPCIT, diikuti oleh nomor halaman jika halaman perujukannya berbeda dari perujukan pertama. Contoh, Craft, OPCIT, titik koma 37. Lalu yang ketiga ada LOCCIT. Singkatannya berasal dari gabungan kata loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari artikel dalam bunga rampai atau antologi, majalah, ensiklopedia, surat kabar, namun diselingi oleh perujukan lain. Oleh karena itu, hanya merupakan bagian dari suatu buku, majalah, surat kabar, atau opus. Opus itu berarti karya, dan artikel yang dirujuk dengan lokus yang berarti tempat. Teknik penulisannya adalah menggunakan nama keluarga penulis, diikuti oleh LOCCIT, diikuti oleh nomor halaman jika halaman perujukannya berbeda dengan perujukan pertama. Contohnya, Anjuang, LOCCIT, 40 titik. Next. Yang kedua ada sistem langsung. Sistem langsung yaitu ada dua format. Yang pertama itu author date dan author date page. Format author date dan author date page ini bisa disebut juga dengan format MLA dan APA.
Sumber kutipan tersebut terdiri atas nama keluarga penulis, tahun terbitan buku, dan halaman tempat kutipan itu berasal. Pernyataan sumber kutipan dapat diletakkan sesudah kutipan atau sebelum kutipan. Contohnya itu Parasurnaman contohnya itu dalam bukunya Parasurnaman tahun 1991 mengungkapkan marketing research is an essential link between marketing decision makers and the market they operate in. Halaman 15. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aisyah Nashwa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika suaranya sedikit berisik karena di sini sedang hujan. Jadi, sekarang saya akan menyampaikan materi terakhir kelompok kami pada pagi ini, yaitu tentang tata cara penulisan daftar rujukan. Jadi, secara umum, urutan atau susunan penulisan pada daftar rujukan dimulai dari nama penulis yang ditulis tanpa gelar akademik dengan urutan nama akhir, nama tengah jika ada, dan nama awal. Nah, untuk penulisan nama yang selain nama akhir itu sendiri, bebas ingin disingkat atau tidak sesuai keinginan kita saja. Asalkan konsisten, maksudnya kalau pada rujukan pertama nama penulis tidak disingkat, maka rujukan berikutnya juga tidak disingkat. Terus dilanjutkan dengan tahun penerbitan, kemudian judul. Nah, untuk judul ini sendiri biasanya ditulis dengan cetak miring. Namun untuk artikel gitu biasanya menggunakan tanda kutip. Terus kota tempat penerbitan, dan terakhir nama penerbit. Nah, untuk memisahkan setiap unsur itu diberikan tanda titik. Namun khusus antara kota tempat penerbitan dengan nama penerbit itu diberikan tanda titik 2. Langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama, rujukan dari buku. Jadi contoh secara umumnya itu Arif, M, 2015, tips mengolah udang, itu dicetak miring, Bandung, 2, PT Laut Biru, Nah, terus bagaimana jika rujukan diambil dari buku yang ada editornya? Maka setelah nama penulis diberikan keterangan dalam kurung ed atau eds jika editornya lebih dari satu. Contohnya Sulaiman, D.A. dalam kurung ed 2003 warisan budaya Melayu Aceh Banda Aceh 2 Pusat Studi Melayu Aceh atau Pusma. Next. Lalu bagaimana jika rujukan diambil dari artikel yang ada di dalam buku kumpulan artikel? Maka penulisannya menjadi nama penulis artikel, tahun terbit, judul artikel itu menggunakan tanda petik, kemudian nama editor menggunakan keterangan ed atau eds, terus judul buku dicetak miring diikutin halaman, terus kota dan nama penerbit. Contohnya Malik, Z, 2004 tanda kutip penulis dalam Hadijah, S dalam kurung ed kaidah menulis bahasa Indonesia dalam kurung halaman 20 sampai 24 dan pasar 2 PT 1 Jalan. Selanjutnya jika rujukan diambil dari buku yang tidak diketahui pengarangnya, maka penulisan dimulai dari judul buku, dicetak miring, tahun terus kota, terus penerbit. Contohnya Kamus Lengkap Bahasa Jerman, 2005 Jakarta, 2 Cahaya Buku Press. Next. Nah, setelah rujukan dari buku, sekarang ada rujukan dari media massa seperti majalah atau koran. Pertama, jika rujukannya dari artikel yang ada di majalah atau koran, maka penulisannya dimulai dari nama penulis, tahun, judul artikel, nama majalah atau koran yang dicetak miring, dan nomor halaman. Contohnya, Biloka, B, 2 Agustus 1999, tanda kutip, kulit ternak lezat dan bergizi tinggi, suara karya, halaman 15, Next. Selanjutnya, jika rujukan diambil dari
koran yang tidak diketahui penulisnya siapa. Maka yang ditulis terlebih dahulu yaitu nama koran dicetak miring, tanggal, bulan, tahun, terus judul artikel pakai tanda kutip. Contohnya Kompas 6 Juni 2000, Kompas titik 6 Juni 2000 titik tanda kutip rawan pangan tanpa basis sumber daya lokal, koma halaman titik 41 titik. Next. Selanjutnya, rujukan dari media online. Pertama, jika sumber diambil dari internet berupa karya individu, maka penulisannya dimulai dari nama penulis, kemudian diikutin oleh tahun, kemudian judul. Nah, untuk judul ini sendiri seperti biasa menggunakan tanda kutip dan diikuti keterangan dalam kurung online. Kemudian terakhir disertakan sumber rujukan, biasanya berupa link dan waktu kapan kita mengaksesnya. Contohnya, abadi,c titik j titik 2003 titik tanda kutip kumis kucing, koma online dalam kurung online, koma terus linknya, koma dan waktu pengaksesannya itu 22 Oktober 2005. Titik. Next. Terus jika sumbernya dari email pribadi, maka penulisannya diawali dengan nama pengirim, disertai alamat emailnya, kemudian tanggal, bulan, tahun, terus topik isi bahan yang ditulis pakai tanda kutip, nama penerima atau nama yang dikirim, disertai emailnya juga. Contohnya naga,s titik dalam kurung ini alamat emailnya sarinaga@gmail.com titik 4 Mei 1995 titik tanda kutip artikel kucing kampung titik email kepada Putri Kasmini dalam kurung putriks5s5@gmail.com. Next. Oke, jadi sekian presentasi kelompok 9 hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami juga dengan sangat senang hati menerima kritik dan saran dari kalian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Nah, berhubung telah berakhir sesi pemaparan materi, pastinya kita bakal lanjut nih ke sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab sendiri, ini kami membuka untuk 5 orang penanya pertama, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang disediakan, dan akan saya hitung dari 1 sampai 3. Kemudian akan saya tunjuk dan saya persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya, saya ingin mengecek untuk notulensi terlebih dahulu. Bagaimana notulensi? Sudah siap? Ya, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Baik, langsung saja. Saya hitung sampai 3. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. 1, 2, 3. Baik, di layar saya sudah tertera yang raise hand. Di sini yang pertama ada dari saudara Nemat Mukti. Silakan kepada saudara Nemat Mukti untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan dari contoh-contoh rujukan itu saya rasa mirip dengan daftar pustaka ya. Apa sih perbedaannya rujukan dengan daftar pustaka atau malah rujukan sama daftar pustaka ini sama? Apakah sudah bisa diterima? Baik. Berarti untuk pertanyaannya itu akan saya ulang. Apa perbedaan rujukan dan daftar pustaka? Apakah rujukan dan daftar pustaka itu sama gitu? Kan begitu, Iya. Saudara Nemat?
Oke. Iya, benar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk penanya kedua. Ada dari saudari Selvia Nuraini. Silakan kepada saudari Selvia untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bilang kalau presentasinya tadi bagus. Lalu Terima kasih. pernyataan saya, kenapa penggunaan objek, ibit, dan logjit tadi jarang kita temui? Gitu. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Mengapa penggunaan objek, ibit, dan logjit tadi jarang kita temui? Oke, baik. Berarti pertanyaannya. Baik, saya akan ulang pertanyaannya. Bagaimana, saudara Selvia? Nggak jadi. Pertanyaannya, mengapa penggunaan objek, ibit, dan logit jarang kita temui? Itu loh yang tadi di presentasi yang Latin-Latin tadi itu loh. Iya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan saudara Selvia. Selanjutnya, sebelumnya maaf, bagaimana notulensi? Sudah aman? Baik. Baik, saya lanjutkan untuk penanya ketiga. Ada dari saudara Syair Dafiq. Silakan kepada saudara Syair untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin aku ketinggalan presentasi, jadi yang nggak tahu apakah udah ada di presentasi atau belum. Jadi kalau misal ada, nggak apa deh. Jadi aku mau tanya kalau misal kutipannya ini dalam penuturan lisan gitu. Misal dalam suatu kutipan berita gitu. Misal ada orang di berita ngomong gini, bla 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 gitu kan. Nah, kita penulis, apakah kita bisa mengutip dari berita tersebut, dari kata yang orang sampaikan di berita tersebut? Terus kalau emang bisa, kira-kira struktur penulisannya itu gimana ya? Terima kasih. Apakah bisa diterima atau udah ada di presentasi? Jadi ketinggalan soalnya. Baik. Bisa, insya Allah bisa kami terima. Baik, saya akan ulang untuk pertanyaannya saudara Syair. Semisal kutipannya itu dari lisan atau dari berita, apakah kita bisa mengutipnya, dan bagaimana, dan jika bisa bagaimana cara penulisannya? Nah, benar. Thank you. Baik, terima kasih kepada saudara Syair atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Kemudian kita lanjutkan ke penanya keempat. Di sini ada saudari Priscilla Charlotte. Silakan untuk saudari Priscilla Charlotte untuk memaparkan pertanyaannya. Ya, sebelumnya ingin mengapresiasi kelompok 9 telah menyampaikan materi dengan runut dan jelas. Di sini saya Priscilla Charlotte ingin menyampaikan kutipan yang telah tadi disampaikan.
Jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa kutipan langsung itu merupakan kutipan yang memang dalam penulisan itu tidak boleh diubah oleh penulis gitu kan. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya kita mau menulis kutipan tidak langsung seperti itu, apakah kutipan aslinya itu juga harus kutipan tidak langsung gitu? Kemudian bagaimana cara kita agar bisa membedakan secara lebih sederhana perbedaan antara kutipan langsung dan juga tidak langsung? Apakah pertanyaannya bisa? Baik, bisa. Sebelumnya akan saya ulang untuk pertanyaannya, Saudari Priscilla. Oh, bagaimana, apakah jika kita ingin mengutip secara tidak langsung harus berasal dari sumber yang kutipannya tidak langsung juga? Dan kemudian, mohon maaf tadi pertanyaan terakhir apa ya? Bisa diulang? Perbedaan secara sederhana antara kutipan tidak langsung sama langsung. Iya. Perbedaan secara sederhana antara kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Baik. Terima kasih kepada Saudari Priscilla Charlotte atas pertanyaannya. Kemudian kita berlanjut ke penanya terakhir. Ada dari Saudara Rendra. Silakan kepada Saudara Rendra untuk memaparkan pertanyaannya. Mohon maaf tadi saya tidak jadi bertanya soalnya pertanyaannya sama kayak Nemat. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih. Kemudian kan saya lanjutkan, di sini masih ada dari Saudari Girda Hanum. Baik, kepada Saudari Girda Hanum, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Bagaimana, Saudari Girda? Mohon maaf, Saudari Girda. Baik, mungkin Saudari Girda sedang ada sedang ada trouble masalah jaringan. Baik, di sini tersisa satu pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Lagi. Baik. Baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Nah, sembari menunggu jawaban dari kelompok kami nih, kita di sini santai-santai dulu aja nih. Biar gak boring juga, kita udah nyiapin games buat kalian semua yang udah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, nggak jomblo lagi. Aku ditemenin sama partner aku. Siapa nih kira-kira yang bisa temenin aku di sini?
aku. Aku aja dong. Boleh. Oke, di sini udah ada Syarah. Nah, gimana nih Syarah? Halo. Aman suaranya? Ya, aman. Oke. Hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau Sambil games nunggu. dulu ya. Wow, pasti bakal seru banget sih. Iya dong. Sambil nunggu kelompok 9 jawab nih, kita main games dulu ya. Biar nggak bosen kan. Buat kalian jangan lupa pada join ya, soalnya ini seru banget, gak bakal nyesel deh. Soalnya kita juga nyiapin hadiah buat pemenang dari games kali ini. Iya, lumayan tuh. Kita buat beli apa nih, seblak. Bentar ya. Oke. Ini linknya aku bagi ya di kolom chat. Oke. Buat linknya sudah ada di kolom chat dan juga kami akan kirim ke grup kelas juga. Oke, boleh langsung join. Join. Jangan lupa joinnya bisa pakai nama asli ya, biar nanti kita tahu nih siapa pemenangnya. Ayo join, lumayan nih dapat hadiah nih. Akbar bukan kelompok 9. Ayo guys, join guys. Yuk, join yuk. Ada berapa orang nih, Syar, yang masuk, yang join? Udah 19 nih. Bentar ya. Di sini ada Akbar bukan kelompok 9. Oke, soalnya kelompok 9 cewek-cewek semua. Iya, benar. Mungkin kita tunggu sampai jam 8 lebih 5 kali ya, Syar. Untuk mulai ya, gamesnya. Jawabnya kapan, Dek? Ya, Bu. Setelah gamesnya, Ibu. Udah 31 nih. Ayo. Join lagi. Nambah terus nih. Aku iya, bukan kamu. Hai juga. Yang lucu bener kan? Oke, kalian semua lucu. Enggak. Iqbal nih. Gisnya mana nih? Ada ada Gis dong. 36 nih. Ayo join lagi guys. Lumayan dapat hadiah loh yang menang. Bukan kaleng-kaleng.
Oke, ada yang mau mulai lagi kan? Mau join lagi nggak nih? Atau enggak kita mulai aja nih, Syar? Iya, udah nggak ada yang join ya ini ya. 39 nih, nambah lagi nggak? Bentar. Kayaknya udah ya. Oke, udah. Kita mulai mulai aja ya. Oke, boleh banget. Oke, siap-siap ya, guys. Selamat bermain. Oke, dimulai aja, Syar. Oke. Sementara peringkat 1 siapa nih? Monica. Oh, disalib lagi. Masyair. Oh, kalau di aku ini adanya, oh iya, Monica. Disusul lagi oleh Sair Dapik. Salip-salipan nih mereka nih. Iya nih. Soalnya emang lumayan juga sih hadiahnya, Syar. Lumayan Iya, bisa lumayan. bikin kenyang perut. Iya, bisa buat beli seblak ya kan? Iya, bener banget. Dan pertanyaannya juga pasti gampang banget, apalagi buat yang nyimak ya dari tadi, dari awal gitu. Gampang kok. Disusul sama Iza, sekarang Iza peringkat pertama. Kemudian ada Faris. Disusul Monica lagi. Wah, ini ketat banget persaingannya. Iya nih. Persaingan merebutkan sebelah. Waduh. Perebutan juara. Wah, ada orang baru nih, Naufal Adib. Oke. Sinyalku masih Naufal Adib. Macet nih. Di kamu siapa, Sar, yang pertama? Naufal Adib nih. Masih Naufal Adib. Tuh. Sinyalnya ini nih, guys. Bentar. Sepertinya ada kendala sinyal ya. Oke. Oke, udah bisa lagi nih. Sementara ini peringkat pertama Nai. Siapa nih Nai? Nai. Diselip lagi nggak nih kira-kira nih? Nah, sekarang yang pertama masih Nai. Oh, Naufal Adib tadi disusul oleh Nai. Ya nih. Berapa soal lagi nih, Syar? Nggak kelihatan di aku nih. Tapi masih 77%. Oke, masih Nai nih yang paling pertama. Oke, ini persaingan Nai sama Naufal Adib ketat ya. Hampir. Iya nih. Susul-susulan. Ini kayaknya udah ya, nggak nambah lagi nih. Kayaknya udah nih, udah selesai nih.
Oke, berarti ada nambah lagi nggak sih? Udah ya, nggak nambah Belum lagi ya? semua kayaknya, Syah. Udah nggak nambah lagi kok. Oke. Oke, kok akhir ya. Siapa nih kira-kira yang pertama yang menang? Dapat seblak. Oke, di peringkat pertama ada Nae nih. Wah, naik. Siapa nih naik? Nih anak-anak yang 100 dan 90 nih. Siapa nih? Siapa nih, Kar? Nae siapa, Kar? Halo. Ya, halo. Ya. Iya. Saya tuh aku. Oh, Naya, Naya. Oh iya. Selamat. Kawan Anda dia. mendapatkan. Selamat ya, Anda menang. Mendapatkan hadiah. Langsung aja PC Syarah minta hadiahnya. Minta apa aja boleh. Aduh. Iya, nanti PC ya. Nanti aku kirim kulkas 2 pintu. Wede. Isinya jangan lupa dong, Syarah. Aduh. Berat. Antarinya susah. Oke. Nanti berarti Naya langsung aja ini ya, langsung aja PC Syarah buat minta hadiahnya, oke? Ya, siap. Oke. Ya, selamat ya, Naya. Oke. Udah selesai nih gamesnya. Iya nih, gimana nih? Lanjut dong. Ya dong, pastinya kita lanjut nih. Oke, kita kembali lagi nih ke sesi tanya jawab yang tadi. Sebelumnya makasih buat Syara yang tadi udah nemenin aku nih di sini. Jadinya aku nggak jomblo lagi. Iya, sama-sama. Gimana untuk teman-teman kelompok 9 udah siap untuk jawab pertanyaan? Udah. Boleh, silakan untuk masuk. Oke, izin masuk. Untuk pertanyaannya Nemet tadi, izinkan saya mengulang. Itu pertanyaannya, apa perbedaan daftar pustaka dengan daftar rujukan ya? Oke. Jadi menurut kelompok kami, daftar pustaka dan daftar rujukan itu berbeda. Jadi daftar pustaka itu nggak semua sumber yang ada di dalam daftar ada dalam teks. Jadi dia merupakan sumber tidak rujuk langsung. Terus dia itu biasanya cuma digunakan sebagai bahan bacaan pengayaan informasi bagi penulis. Sedangkan daftar rujukan itu semua sumbernya yang ada di dalam daftar harus dirujuk langsung dalam teks. Dan sebaliknya yang ada dalam teks juga harus muncul dalam daftar rujukan. Jadi biasanya daftar pustaka itu lebih sering digunakan dalam penulisan buku, sedangkan daftar rujukan lebih sering digunakan dalam penulisan skripsi atau tesis atau karya ilmiah lain. Seperti itu. Kalau Dek, saya jelaskan Dek. Kalau ini ya, perbedaan rujukan dan daftar pustaka. Ini kalau rujukan itu maksudnya yang sumber ditulis tadi itu loh Dek. Misalnya pengertian X bla 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 kurung nama, koma, tahun, halaman. Maksudnya itu Dek yang rujukan itu. Jadi misalnya menurut Anton kurung tahun, koma, tahun, titik 2 halaman, kurung tutup. Kalimat adalah bla 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 gitu Dek. Itu namanya rujukan Dek. Jadi sumbernya gitu loh Dek. Sumbernya lah yang ditulis dalam rujukan itu harus ada dalam daftar pustaka begitu Dek. Nah, cara penulisan rujukan tadi kan bisa dengan cara catatan kaki ya. Kalau catatan kaki kan tidak menyebut nama di situ tapi diberi angka 1, 2 gitu kan Dek. Nah, kalau dalam
halaman itu ada angka 1, 2 berarti di bawah. Namanya catatan kaki itu nulisnya di bawah. Ya. Di bawah itu ada angka 1 tadi deh Anton. Dalam penulisan catatan kaki berbeda dengan penulisan daftar pustaka dek. Jadi dalam penulisan catatan kaki itu nama tidak dibalik dek. Jadi itu tadi yang nama tidak dibalik, kemudian dicantumkan ini dek. Untuk cara penulisan misalnya nama yang lebih dari 2 ya ditulis semua gitu ya dek. Jadi misalnya Kuncoro Ningrat gitu ya. Terus koma, itu pakainya koma ya dek kalau di catatan kaki. Itu koma, kemudian judul buku, kurung, kota terbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman. Begitu dek. Jadi tidak seperti daftar pustaka penulisannya, memang berbeda ya. Mirip gitu, tapi berbeda dek. Untuk penulisan rujukan yang berupa catatan kaki. Nah, kalau tadi kita menggunakan angka ya dek ya, yang berupa catatan kaki ada angka 1. Nah, kalau kutipan yang kedua menggunakan sumber yang sama dengan nomor 1, kita tulis ibit gitu deh. Artinya sumber kedua ini sama dengan sumber yang pertama gitu. Nah, memang dalam beberapa hal itu di buku-buku digunakan yang catatan samping yang tadi loh dek, yang di situ ada catatan yang di dalam teks itu yang dimaksud tadi. Nah, kalau catatan kaki memang ada, tapi banyak yang menggunakan catatan samping gitu dek di buku-buku dek. Halo. Itu ya dek. Ya, sehingga tadi ada istilah ibit, objit, dan lokjit. Ini jaringannya apa buruk ya? Suaranya kok jelek? Ya Bu. Iya. Itu dek mungkin yang bisa saya sampaikan dek. Halo. Ya Ibu, terima kasih buat Ibu Sri Puji Astuti dan juga Saudari Nashwa. Kembali lagi kepada Saudara Nemat, bagaimana Saudara Nemat, apakah sudah cukup jelas? Saya rasa sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kemudian akan saya lanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk kelompok 9. Izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selvia. Mengapa penggunaan objit, ibit, dan lokjit jarang ditemui? Penggunaan lokjit dan objit sekarang sudah jarang digunakan lagi karena dalam metode kutipan Cat L. Turabian dari Oxford, kutipan tersebut diganti dengan sebagian nama penulis, sebagian nama buku, dan halaman. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah cukup? Jadi intinya jarang dipakai karena sudah ganti metode begitu? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya dek, sebetulnya tidak dek. Jadi yang menggunakan catatan kaki itu juga modelnya ada banyak dek. Jadi kalau dalam penulisan yang ini dek, yang kemarin itu saya ikut seminar itu juga menggunakan model yang menggunakan angka gitu. Hanya saja tidak, formatnya itu berbeda dek. Jadi ya tetap mencantumkan yang pertama nama, kemudian tahun, kemudian judul buku ya, judul buku,
kota terbit dan penerbit seperti itu, Dek. Tapi untuk penulisan referensi itu memang kadang-kadang berbeda-beda antara panitia A dengan B dengan C, itu beda-beda, Dek. Tapi itu harus kita ikuti begitu, Dek, ya. Kalau tidak diikuti nanti juga dianggap salah, tidak sesuai template begitu, Dek. Jadi mana yang harus digunakan itu sesuai dengan template yang ada di lingkungan itu saja, Dek. Gitu, Dek. Tapi ada istilahnya tuh ya ada panduannya begitu ya, Dek. Kalau panduannya ya biasanya kalau catatan kaki itu tadi ada nama, kemudian judul buku, terus kurung tadi ada tahun ya, Dek. Jadi penulisan catatan kaki itu agak berbeda gitu loh dengan daftar pustaka, Dek. Di dalam catatan kaki itu juga harus mencantumkan halaman ya, Dek. Halaman. Jadi tahunnya tidak ditulis setelah nama, tetapi nama, koma, kemudian judul buku, kurung, kota terbit, koma, tahun terbit, kurung tutup, terus koma, halaman. Begitu, Dek. Itu kalau catatan kaki. Udah sebelum, Dek? Baik, sudah jelas Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan yang dari Saudara Syair. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Syair. Apakah kita dapat mengutip dari lisan atau berita? Jika bisa, bagaimana cara penulisannya? Nah, mengutip kutipan dari penuturan lisan boleh. Secara umumnya seharusnya perlu dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Kok menurut berita, kan lisan itu kan bisa dari berita, bisa dari entah training atau acara-acara tertentu gitu kan. Nah, biasanya harusnya dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat dan dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung dan tidak langsung. Adapun penulisannya, penuturan lisan yang berasal kutipan dari penuturan lisan sendiri, penuturannya nama pembicara, nama acara atau pertemuan, selanjutnya tanggal penyampaian materi. Contohnya itu, Inu Kencana menuturkan, titik, buka kurung, Today's Dialog, Metro TV, 28 April 2008, tutup kurung, titik. Yang kedua, kutipan dalam penuturan lisan. Jadi di sini kita menulis kutipan yang dimana udah pernah dikutip oleh seseorang. Itu kutipan penuturan lisan yang dimana udah pernah dikutip oleh seseorang. Formatnya begini, nama penutur, lalu dalam, selanjutnya nama pembicara, selanjutnya nama acara, selanjutnya tanggal penyampaian materi. Contohnya, Presiden SBY menghimbau, titik. Titik itu kutipannya ya. Dalam buka kurung, dalam Andi Malaranggeng, dalam Andi Malaranggeng ini nama penuturnya. Dialog Interaktif SCTV, ini nama acara, 2008, ini tahunnya, tahun penyampaian materi, tutup kurung, titik. Baik, sekian penjelasannya. Apakah terjawab oleh Syair? Baik, berarti jawabannya boleh, tapi harus dilegalisir dulu gitu kan, sama yang bicara tadi. Terus kalau tentang struktur penulisannya berarti nama pembicara, koma nama acara, terus koma tanggal penyampaian, koma isi kutipan, gitu ya? Ya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi untuk ini mungkin seperti kutipan yang dikutip dalam penuturan lisan ya.
Jadi kalau lisan tadi benar deh harus ditandatangani dek. Saya setelah ditranskrip, misalnya saya pernah dek menyusun sejarah lisan gitu. Itu saya harus wawancara, kemudian dari hasil wawancara itu saya tulis di transkrip gitu dek, di transliterasi. Kemudian setelah itu baru saya temui lagi, kemudian hasil tulisan yang ditulis tadi itu ditandatangani oleh istilahnya narasumbernya. Nah, kalau acara ya, kalau ada acara kemudian ada pembicara, itu nanti ada dek tanggal penyampaian materi dan pelaksanaan itu di daftar pustaka nanti ada caranya dek. Halo. Baik, Bu. Yuk lanjut dek. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri dan juga Saudari Ina. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Saudari Charlotte. Silakan untuk kelompok 9. Baik, izin menjawab. Saya Delia, saya akan menjawab pertanyaan dari Charlotte. Pertanyaannya, ketika kita ingin menulis kutipan tidak langsung, apakah harus berasal dari kutipan tidak langsung juga? Lalu perbedaan sederhana antara kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dahulu. Jadi, kalau dari apa yang saya sudah cari pengertian kutipan dalam kutipan itu tidak mengutamakan kutipan jenis tertentu, yang dimana saya simpulkan boleh dari antara keduanya. Maka boleh jika kutipan tidak langsung itu berasal dari kutipan tidak langsung juga. Lalu pertanyaan yang kedua, perbedaan sederhana dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu harus ditulis sama persis dengan teks asli. Sedangkan pada kutipan tidak langsung, teks yang dikutip boleh ditulis sesuai dengan gaya bahasa penulis, namun masih memiliki arti teks yang sama. Begitu. Apakah sudah dapat dimengerti, Saudara Charlotte? Jadi aku ulang lagi bahwa antara kutipan tidak langsung kita bisa pakai kutipan tidak langsung selama itu nggak condong terhadap jenis kutipan tertentu gitu kan. Terus iya begitu. Di sini kutipan langsung jangan ini ya, kutipan langsung di sini jangan disama dengan diartikan sama dengan kutipan kalimat langsung, tidak langsung ya dek ya. Jadi kalau kutipan langsung maksudnya kalau kita mengutip dari sumber itu dikutip sama persis dek, tinggal memindahkan. Nggak di-copy gitu loh dek, di-copy terus diklik paste gitu. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu berarti kita baca tulisan itu, kemudian kita ambil intisarinya, terus kita tulis dek, kayak di parafrase gitu loh dek. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, tentunya cara penulisannya berbeda dek. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana untuk mengetahui bahwa itu kutipan langsung atau tidak langsung. Mudah dek. Kalau kutipan langsung ada tanda kutipnya dek. Ada tanda petik. Di AP tanda petik. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, Anda lihat di PPT yang saya kirim itu kan ditulis dengan jarak sesuai dengan tulisan kita, kemudian di AP tanda kutip, nih, di AP tanda kutip, setelah itu diberi rujukan sumber gitu ya dia. Nah kalau kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, lebih dari 4 baris itu dipisahkan dari teks, jadi kelihatan. Jadi tulisan itu menjorok sesuai dengan paragraf ya. Jadi sejajar dengan paragraf menjoroknya itu, kemudian diketik 1 spasi dek, dengan spasi rapat. Jadi itu menunjukkan bahwa itu kutipan langsung yang lebih dari 4 baris gitu dek. Itu boleh menggunakan tanda kutip atau tidak, tapi kelihatan bahwa itu kutipan langsung.
Nah, kalau kutipan tidak langsung, kita cara menulisnya kan kutipan itu diintegrasikan dengan teks, dijadikan satu dengan teks yang kita buat, kemudian jaraknya juga menyesuaikan teks kita, ya. Setelah itu diberi tanda sumber kurung nama, koma, tahun, titik 2, halaman, gitu deh. Nanti bisa dibaca di PPT ya deh. Baik Bu, makasih banyak Bu Sri. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri dan juga kepada Saudari Delia. Mungkin karena telah berakhir sesi tanya jawab, maka telah berakhir pula nih presentasi dari kelompok 9. Langsung saja, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan karena yang benar hanya datang dari Yang Maha Benar. Dan kesalahan-kesalahan tentunya datang dari diri kami sendiri. Saya Sekar Fajrina selaku moderator, pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada Ibu Sri Pujastuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, mungkin bisa dilihat di PPT yang saya kirim, Dek. Coba nanti baca sebentar, kalau memang sudah jelas ya diakhiri. Coba Dek dibaca dulu, Dek. Maaf Bu, sebelumnya ini materinya mau di-share screen apa bagaimana?
Ya, Dek, ada pertanyaan, Dek? Halo? Untuk saat ini tidak, Ibu. Tidak ada. Oh ya, sudah. Ya, Dek, kalau tidak ada saya akhiri ya. Ini, Dek, ya. Minggu yang lalu kan kita sudah ini, Dek, mendiskusikan proposal ya, Dek. Proposal penelitian dan proposal kegiatan. Ya, Anda coba membuat proposal kegiatannya dulu, Dek, ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ya, biasa kelompoknya masih tetap sama ya, Dek. Jelas belum, Dek? Halo? Jelas, Ibu. Iya. Untuk Gitu ya, Dek. Ya, minggu Untuk- depan kita lihat ya, Dek. Minggu depan dilihat. Oke, baik. Ya, itu kita akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak.